Baik, ini sudah jam 7, silakan bisa Hana bisa mimpin nih. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam. Malam, Bu Hana. Selamat malam. Kita Dari Hana. bersyukur kita berkumpul kembali di dalam persekutuan doa. Saya lihat wajah-wajahnya ada sukacita ya, begitu. Betul. Ya, sebelum kita melanjutkan persekutuan doa pada malam ini, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh berkumpul bersama saudara seiman kami di dalam persekutuan doa secara virtual. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan saat ini kami akan memulai persekutuan doa kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya persekutuan ini ke dalam kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, saya akan share screen. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Semoga tidak ada gangguan ya. Ya, ini signalnya kok jelek. Apakah sudah keluar gambarnya? Minta suara di mute dulu terlebih dahulu. Semua mic minta di mute. Kita nyanyi secara sendiri-sendiri, nggak apa-apa di mute saja, tapi kita nyanyi bersama-sama ya. Kau berbuat tidak indah hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur pada malam hari ini ada rekan kita, ada saudari kita yang akan memberikan kesaksian. Kita persilakan untuk Ibu Maria memberikan kesaksiannya. Terima kasih, Hana. Boleh saya share screen? Ya, silakan Cik, bisa. Oke. Sudah terlihat?
Sudah. Ya. Nah, bersama Tuhan Yesus menang atas COVID-19, ini pengalaman pribadi dari adik saya Agus Irianto yang saya minta izin kepada dia untuk membawakannya di persekutuan doa malam hari ini. Saya maunya sih dia langsung yang bersaksi, tapi katanya Cici aja, ya udah. Oke. Ini dia. Jadi kronologisnya dia mulai tanggal 3 Juli itu mulai demam, batuk, pilek. Tapi panasnya itu terus sekitar 38,8, 39 gitu. Di 5 Juli swabnya positif, kemudian hasilnya keluar 7 Juli itu PCR-nya positif. Ya, yang paling menegangkan tuh sudah mulai dari 3 Juli ke 9 Juli. 9 Juli dia sudah, nah ini kejadiannya tanggal 8 itu saya mengikuti komisi wanita. Di komisi wanita itu penginjilian waktu itu dinyatakan positif. Tapi dia masih membawakan di komisi wanita. Di tengah-tengah persekutuan wanita itu hati saya tidak tenang. Akhirnya saya mute, saya telepon adik saya, ternyata dia sudah setengah tidak sadar. Saya ajak ngomong, dia cuma ya heeh, ya heeh. Ya, saya kata, Agus, ya, langsung saya keluar dari komisi wanita, telepon ke istrinya. Nah, sejak itu saya pikir sudah harus, kesadarannya sudah menurun, padahal saturasi masih bagus di 94. Kemudian tanggal 9 Juli saya menghubungi Pak Petrus di Satgas COVID-nya Elion, kemudian diminta untuk menghubungi Yosi. Dari Yosi akhirnya dapat tangki kecil, kemudian tangki kecil itu isinya cuma 1 meter kubik, kemudian dapat dari saudara Nathan juga untuk menggantikan kalau yang satunya diisi. Nah, tanggal 11 Juli itu saturasinya menurun sampai 85, kemudian dahaknya berdarah, akhirnya oksigennya ini semula kan nasal itu yang cuma nempel di hidung. Akhirnya harus ganti yang NRM ini. NRM ini di bawahnya ada NRM singkatan dari non-rebreathing masker. Ya, jadi di sini ini ada kantongnya gelembung. Nah, itu seperti gini karena kita waktu pakai nasal sudah sampai tekanan 5 itu saturasinya cuma 85. Makanya pakai ini masker yang NRM. Kemudian tanggal itu sudah berpacu antara antri oksigen dan oksigen habis. Jadi istrinya aku sudah pergi ke tempatnya oksigen, itu belum diisi, belum selesai, yang di sini sudah habis. Ya, tanggal 13 Juli pagi, nggak tahu tengah malam atau subuh sampai jam 7, oksigen habis, saturasi cuma 81. Ini kami cuma bisa berdoa. Berdoa minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Nah, kemudian istrinya Pak Agus kembali sekitar 7:30, kemudian saturasi bisa naik 95. Nah, siang itu tangki besar dari Elion datang. Nah, ini ya. Kemudian yang paling menegangkan tanggal 14 Juli. Kenapa? Saturasi turun terus sampai 88. Akhirnya dinaikkan sampai mentok ini oksigennya. 15 LPM. Kalau ini dinaikkan sampai 15 tidak naik, dia harus pakai double masker dan nasal. Ya puji Tuhan, waktu itu naik. Tapi di dada dan punggungnya dikompres dengan handuk panas ya. Itu untuk naikkan saturasi sepanas mungkin. Kemudian sepanjang hari itu kami cuma bisa memuji Tuhan, dan di rumah itu minta diputarkan lagu-lagu rohani yang lembut-lembut sepanjang hari. Dan yang karena khawatir kalau harus pakai double oksigen, saya menghubungi Yosi. Puji Tuhan, padahal gereja itu pesan regulator itu datangnya 6 hari lagi. Tapi itu mujizat terjadi. Di tokonya loh ada sisa 1 yang bisa dikirimkan ke Agus.
Jadi dari awal tadi mengenai obat Avigan itu Surabaya Malang kosong semua di awal itu. Akhirnya dibantu oleh Diorina bisa dapat, kemudian asitromisin dari apoteker Surabaya Timur dibantu mendapatkan obat-obatnya. Obat selesai, sekarang urusan oksigen. Jadi mulai tanggal 9 sudah pakai oksigen, paling jelek-jeleknya di tanggal 14 Juli. Ya sebagai manusia ya, saya pun kadang juga lemah. Tahu, pasrah pada Tuhan, pimpinan Tuhan. Tapi di saat ini saya sampai tidak bisa tidur. Ya, akhirnya kami selalu video call di waktu jam makannya Agus dan waktu berdoa. Tanggal 15 ini paling menakutkan karena oksigennya kan besar tangkinya, jadi dia ke WC tidak pakai oksigen. Di tengah jalan, belum sampai ke kamar kembali, itu dia sudah tidak bisa nafas, tersengal-sengal, kemudian dia cuma teriak, Jesus help, Jesus help, Tuhan Yesus tolong. Ternyata sampai di kamar, itu dicek, saturasi cuma 67. Akhirnya pakaikan maskernya. Nah, sejak saat itu tidak lepas masker sama sekali. Ke kamar mandi pun akhirnya saya belikan kereta tangki oksigen kecil. Ke kamar mandi pun ke WC harus pakai oksigen. Nah itu. Puji Tuhan tanggal 16 Juli suhunya sudah turun. Sampai tanggal 15 suhunya masih 38 lebih sampai 39 lebih. Puji Tuhan. Tanpa paracetamol maupun Novalgin stop semuanya, suhunya sudah normal. Tapi dedimernya, nah ini karena Yen terus teriak, diperiksakan dedimernya, makanya akhirnya diperiksa di 1.500, kemudian dia dikasih penentuan darah Sarenso. Tanggal 17 mulai membaik. Ini dia latihan nafas seperti kerasnya, tapi hasilnya juga kurang memuaskan. Itu. Sudah enggak kuat. Sambil duduk pun gitu aja sudah enggak kuat. Okay. Kemudian tanggal 18, nah, orang yang mengambilkan oksigen tangki besar itu ternyata positif COVID. Jadi hari itu tidak ada yang mengambilkan. Dia ngomong bukan saham, bukan investasi. Ya sih, diminum mama. Siapa ya? Tolong di mute. MLM. Oh, nggak apa-apa ya. Halo, tolong di mute deh. Oke, tanggal 18 itu hari Minggu sampai jam 6 sore oksigen itu tinggal 1 tangki. Kalau dia dengan kecepatan 15 itu 6 jam habis. Jam 6 pagi sudah habis. Jam 12 malam sudah habis. Makanya akhirnya saya dapat info dari Yen dan dari KW, semuanya memberi kartu namanya Pak Franky ini. Pak Franky sudah saya hubungi, kemudian Pak Franky-nya bilang besok pagi baru bisa isi oksigen. Kami cuma bisa berdoa aja, karena oksigen itu cuma di tengah malam jam 12 habis. Jam 6 malam saya ditelepon oleh Pak Franky ini, Ibu kenal nggak dengan Pak Jaya Kusuma? Loh, itu kan Jiang Feng. Jiang Feng itu kan kokonya Jiang Dao. Dia adalah ketuanya kopi itu jadi Satgas COVID-nya GKI Brett Olan Bunder. Akhirnya saya hubungi Jiang Feng mengatakan, kebetulan Jiang Feng dulu rekan guru sekolah minggu ngajar bersama saya di satu kelas. Dia manggil, Ding, ini bukan barangku pribadi. Kamu ikut prosedur ya? Ya, kemudian saya dikasih call center-nya GKI. Saya telepon ke call center GKI, kemudian dikasih 1 lembar piketnya CS, customer service-nya tim COVID itu. Jadi tiap 2 jam mereka ada 3 orang yang standby. Kebetulan jam 6 malam sampai jam 8 ada 3 orang, Albert,
Rusna dan satunya saya lupa. Kemudian saya telepon Rusna, dicatat semua datanya. Untuk ACC dikasih oksigen atau enggak atau apapun harus konsultasi dokter. Dan mereka juga ada daftar dokter jaganya per 2 jam. Kebetulan yang jaga Dr. Antono Pratano. Saya ditanya mulai obat apa yang dipakai sampai perjalanan penyakit Agus sampai saat itu. Nggak lama langsung di ACC. Malam itu juga GKI Pregolan Bunder mengirimkan 1 tabung oksigen. Puji Tuhan. Jadi Agus cukup oksigennya sampai pagi. Setiap saat kita cuma bisa bersandar pada Tuhan. Kemudian tanggal 19 PCR-nya masih positif. Kemudian humidifier itu airnya itu harus pakai Aquades. Kami tidak tahu, kami pakai Aqua. Jadi air Aqua itu akhirnya buntu. Kemudian Yen kirimkan tabung, tapi tidak persis sama. Akhirnya dibuka, diajari Yen itu sticknya yang filternya dikanibal ke yang punyanya Agus. Akhirnya bisa jalan. Ini dia, tanggal 22 sudah latihan nafas bisa berdiri. Ini kejadiannya tanggal 22, dia sudah agak kuat. Haleluya. Video kan lebih asik, ya Wan ya. Katanya ini olahraga yang Lion ini kan ingatkan ya Pak. Nah itulah dia. Kemudian aliran oksigennya pelan-pelan diturunkan dari 15 liter per menit. Bayangkan kalau 15 liter dalam 1 menit, tangki 6 meter kubik aja 6 jam habis. Sudah. Terus kemudian pelan-pelan diturunkan sampai 8 LPM, itu 8 liter per menit. Tapi masih belum bisa sampai dipindahkan ke nasal lagi. Kemudian tanggal 27, kantong plastik yang dimaskerin digulung seperti ini. Digulung, dicepit. Nah, karena sudah sampai 8 LPM, ini bisa digulung. Kemudian diturunkan pelan-pelan sampai 4 LPM, baru bisa ganti ke nasal ini. Ya, tanggal 28 sudah bagus kan pakai nasal di 4 LPM, saturasi 97. Tapi sudah sampai pagi itu tanggal 29 pagi kita sudah senang banget dengan aliran oksigen 2 liter per menit, saturasi sudah bagus. Tapi begitu dilepas oksigennya, saturasi drop ke 88 sampai paling tinggi 91. Ini bagaimana ini? Akhirnya malamnya kita bersama memuji Tuhan. Oke, kita video call. Tugas kita adalah memuji Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Inilah dia. Kami video call, si Lydia dari Belanda main piano, ini Liwen, ini saya, ini istrinya Agus, ini Agus. Istrinya Agus yang merekam dari HP yang dipakai video call. Video ini yang saya sharingkan di KW maupun ke Pak Edi ya, karena itu mujizat benar terjadi. Begitu dia bisa nyanyi How Great Thou Art, ada beberapa lagu lagi, lagu-lagu rohani yang dia nyanyikan. Tanggal 30 pagi dia sudah tanpa oksigen, lepas sama sekali dari oksigen. Selama ini begitu dilepas drop, begitu dilepas drop. Setelah memuji Tuhan, mujizat terjadi, paru-parunya terbuka dan dia bisa latihan ini sambil nyanyi dan tanpa oksigen lagi.
Itulah dia, tanggal 1 Agustus PCR-nya negatif. Ini Agus, adik saya, ini Kak fotonya. Dulu sebelum menikah memang beribadah di Elion, kemudian dia tugas ke Jepang, kembali dia tugas di Jakarta, kemudian menikah menjadi jemaat, sekarang diaken di Bethany Nginden. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Terima kasih. Sudah Hana, kembali ke Hana. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Biarlah kesaksian ini terus memberkati kita, menguatkan kita untuk melewati segala sesuatunya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesaksian yang boleh kami dengar, biarlah itu boleh menguatkan setiap kami di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah kami menyadari bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah boleh dimengerti bagi setiap kami yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebentar saya akan share screen lagi. Udah keluar ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang kita sangat sering mendengar tentang COVID, dan COVID. Bisa dipastikan hampir atau bahkan seluruh orang di dunia ini sudah mengenal siapa COVID itu. COVID itu bisa kita bayangkan seperti seorang artis yang sedang naik daun gitu ya. Tetapi ketenaran dan kepopulerannya bukannya membawa kesenangan bagi setiap kita, melainkan mengubah segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Mungkin dulunya sebelum kemunculan COVID ini, kita kalau mau pergi, ya gampang, tinggal pergi saja, nggak perlu mikir apa-apa. Kemudian kalau mau kumpul-kumpul bareng keluarga, kita juga bisa dengan bebas gitu, kumpul-kumpul bareng teman, bareng keluarga. Tapi kalau kita lihat sekarang, sejak kemunculan COVID, kita berubah, segala sesuatunya berubah. Sekarang mau keluar rumah harus mikir-mikir dulu, harus mementingkan protokol kesehatan. Sekarang mau ngumpul dengan teman, mau ngumpul dengan keluarga, nggak bisa sebebas dulu. Mau bekerja, mau sekolah, mau ibadah, semuanya tidak bisa dilakukan secara langsung, sehingga segala sesuatunya kita lakukan secara online, seperti sekarang. Bapak Ibu Saudara, tidak dipungkiri bahwa kehidupan seperti sekarang ini dapat membuat kita menjadi jenuh, membuat kita berbeban berat, membuat kita stres, dan bahkan sering bertanya-tanya, kapan sih pandemi ini selesai? Banyaknya kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini membuat kita lebih sering mengeluh, dan tidak terelakkan ketika kita sudah mengeluh akan situasi dan kondisi sulit yang kita alami, kita melupakan satu hal yang lebih besar daripada masalah itu. Apa itu? Yaitu kebaikan Tuhan. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, nomor yang ke-103, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur nomor 103, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga membaca serta merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 103 ini adalah Mazmur yang terkenal ditulis oleh Daud. Mari kita lihat di ayat yang pertama. Ayat pertama ini merupakan perkataan Daud, di mana ia berkata kepada dirinya sendiri. Ia seakan-akan menyuruh jiwanya untuk memuji Tuhan sebagai kerinduannya. Nah, mengapa Daud berkata demikian kepada dirinya sendiri? Dia menyadari bahwa Tuhan yang kudus itu sudah selayaknya disembah dan disanjung. Ia juga menyadari bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan sumber berkat itu. Daud juga mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya. Memuji Tuhan itu adalah hal yang gampang atau hal yang susah untuk dilakukan? Mungkin ada yang menjawabnya, oh, memuji Tuhan itu adalah hal yang gampang. Kita tinggal buka mulut, mengeluarkan suara, bernyanyi, ya memuji Tuhan. Betul, itu memuji Tuhan. Tetapi mungkin itu memuji Tuhan hanya sekedar pujian di mulut saja, bukan memuji dengan segenap hati. Berbicara mengenai memuji Tuhan, mungkin kita ketika suasana hati kita sedang bagus dan kehidupan kita sedang baik-baik saja, mungkin memuji Tuhan dengan segenap hati itu adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, jika kita dalam kesulitan dan ada beban hidup yang berat dalam kehidupan kita, maka kerinduan hati untuk memuji Tuhan terlebih dahulu itu agak sulit untuk dilakukan. Kerinduan itu seakan-akan sulit untuk dikeluarkan, seperti itu. Memuji Tuhan itu seharusnya memang kita lakukan dalam setiap keadaan kehidupan kita. Dalam apapun kondisi hidup kita harus memuji Tuhan. Tetapi kenyataannya dosa membuat kita enggan untuk memuji Tuhan. Nah, selanjutnya di ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan lagi bahwa Daud menggugah dirinya. Jadi ada pengulangan di situ kalimatnya. Menggugah dirinya dan jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Dan dilanjutkan dengan kalimat, janganlah lupakan segala kebaikannya. Seperti tema kita pada malam hari ini. Seperti yang saya katakan di awal, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita seringkali mengeluh mengenai pergumulan hidup kita, tetapi melupakan hal yang penting mengenai kebaikan Tuhan. Karena sebenarnya ada begitu banyak hal yang patut kita ingat dan kebaikannya lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Namun kita lebih sering fokus terhadap masalah yang kita hadapi, fokus terhadap kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita melupakan kebaikan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Jika di ayat yang pertama hingga ayat yang kedua kita belajar dari Daud, bagaimana seharusnya memuji Tuhan, selanjutnya di ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, kita akan melihat mengapa kita harus memuji Tuhan. Kebaikan apa saja sih yang Tuhan berikan bagi hidup kita? Yang pertama, Dia mengampuni dan Dia menyembuhkan. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Kebaikan Tuhan yang harus diingat pertama adalah Dia yang mengampuni semua dosa. Ini disebutkan pertama kali karena dengan pengampunan dosa, disingkirkanlah apa yang menghalangi kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dosa dan pelanggaran kita sudah dihapuskan di atas kayu salib dan kita dipulihkan kepada anugerah Allah. Tetapi sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita bisa kembali melakukan kesalahan. Kita bisa kembali jatuh di dalam dosa, tetapi Ia masih tetap mengampuni kita. Ia juga yang menyembuhkan segala penyakit. Nah, Bapak Ibu, penyakit di sini itu lebih mengarah kepada keberdosaan manusia. Sifat manusia yang bobrok menjadi suatu penyakit dan hanya bisa disembuhkan melalui pengudusan. Ketika dosa kita diampuni, penyakit itu pun disembuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan Allah itu sempurna dan tidak setengah-setengah. Dosa diampuni dan hidup kita dipulihkan oleh anugerah-Nya. Nah, yang kedua, Dia menebus hidup kita dari lubang kubur dan memahkotai dengan kasih dan rahmat. Di ayat yang keempat. Ia menebus hidup kita dari lubang kubur. Itu artinya Dia menyelamatkan kita dari bahaya, dari maut, atau dari kebinasaan. Itu sama saja. Sama-sama berbahaya, sama-sama mengerikan. Nah, Tuhan yang menyelamatkan kita.
Kita tahu pembebasan nyawa sangat mahal harganya. Kalau kita lihat dari kesaksian Ibu Maryam tadi, untuk mendapatkan oksigen aja itu sudah sangat susah zaman sekarang. Jadi nyawa itu sangat berharga bagi seseorang. Kebaikan Tuhan sangat besar, dan kita tentu tidak mampu untuk membalasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan itu tidak berhenti sampai situ saja. Bukan hanya menyelamatkan kita, hidup kita dari lubang kubur saja, tetapi dikatakan di sana Tuhan juga memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Memahkotai itu kita bisa bayangkan kita ini orang biasa, kemudian kita diundang ke suatu kerajaan gitu ya. Siapa yang nggak senang diundang ke suatu kerajaan? Kemudian di kerajaan itu kita dikasih mahkota oleh raja atau ratunya. Bukan, kita pasti senang sekali gitu ya dikasih mahkota yang indah dan sangat berharga. Nah, demikian juga dengan mahkota yang Tuhan berikan berupa kasih setia dan rahmat. Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu juga setia. Ia senantiasa selalu menyertai hidup kita dan senantiasa memberkati kita, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Itu merupakan suatu kehormatan yang sangat besar bagi setiap kita. Luar biasa kebaikan Tuhan yang kita dapatkan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita bisa lihat di ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Nah, Bapak Ibu Saudara, manusia memiliki sifat yang mana tidak pernah merasa puas. Betul? Betul atau betul? Pasti betul. Setiap keinginan seseorang ketika sudah dipenuhi, sudah terpenuhi, pasti akan ada keinginan yang lain yang muncul. Dan itu akan terus berlangsung seperti itu. Tetapi saudara, ada satu hal bahwa hanya dengan kebaikan dan anugerah Tuhan sajalah yang mampu membuat jiwa kita terpuaskan. Hanya kebaikan dan anugerah Tuhan yang mampu membuat jiwa kita terpuaskan. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Ia selalu menyediakan apa yang kita perlukan, dan ia juga yang membuat kita kuat seperti Raja Wali, seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Wali itu digambarkan sebagai burung yang sangat kuat dan memiliki umur yang panjang dan bisa memulihkan masa muda. Nah, kok bisa? Nah, ada seorang ahli yang mengatakan bahwa jika seorang burung Raja Wali itu sudah berumur tua, dia akan menjalani proses yang menyakitkan, di mana ia akan mengalami proses paruhnya, kukunya akan lepas, dan akan berganti dengan yang baru. Dan bulunya juga akan rontok semua, dan setelah itu juga akan muncul kembali bulu-bulu yang baru. Jadi burung Raja Wali itu seakan-akan menjadi muda kembali, menjadi sehat kembali, tidak ada kelihatan tua sama sekali. Nah, itu burung Raja Wali menjadi kuat setelah proses seperti itu. Nah, seperti itulah kehidupan kita juga. Allah dengan anugerah-anugerahnya memulihkan kita dari kesulitan-kesulitan yang ada dan memberikan kita kekuatan terus-menerus, sukacita yang baru setiap harinya, sehingga kita mampu untuk melewati segala sesuatunya. Kita menjadi kuat untuk melewati kesulitan-kesulitan yang kita alami bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita malam hari ini sudah belajar bersama dari Daud, di mana ketika ia mengalami kesulitan, ia tidak melupakan apa yang menjadi kerinduannya untuk memuji Tuhan. Ia tidak melupakan apa kebaikan Tuhan yang ia alami di dalam kehidupannya. Demikian juga kita, janganlah lupakan kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita harus senantiasa memuji Tuhan dalam kondisi kehidupan kita. Memuji Tuhan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, ketika bangun pagi, buka jendela, melihat awan, melihat alam yang indah,
kita bisa berdoa dan ucapkan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini. Nah, contoh lainnya, saat ini kita tahu bahwa mengakses lagu-lagu rohani itu sangat mudah dilakukan. Jika ada waktu luang, dengarkanlah lagu-lagu rohani dan kita ikut memuji Tuhan, kita ikut bernyanyi, memuji nama Tuhan. Itu hanya contoh kecil, masih banyak yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, COVID-19 memang membuat kita jenuh di dalam kehidupan kita seperti sekarang ini. Tidak bisa kemana-mana, segala sesuatu harus dilakukan di rumah, protokol kesehatan yang harus dijalani setiap harinya, dan begitu banyak lagi kesulitan-kesulitan yang kita alami. Semuanya itu dapat membuat kita jenuh, dapat membuat kita mengeluh. Aduh, kenapa sih ini harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Kapan ini selesai? Dan banyak lagi. Kita terus mengeluh dengan situasi yang senantiasa yang makin memburuk, dan begitu banyak tantangan yang muncul setiap harinya. Namun mari kita bersama-sama belajar untuk tidak fokus kepada masalah dan kesulitan yang kita alami. Dan jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar dari kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dan biarlah senantiasa hidup kita semakin dikuatkan dan kita semakin bersandar kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini singkat, tetapi biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita dan boleh mendekatkan diri kita semakin kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang singkat, yang boleh mengingatkan kami mengenai kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Itu banyak kebaikan yang kami alami, yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami, tetapi kami sebagai manusia yang terbatas dan lemah masih lebih sering untuk memfokuskan diri kami kepada kesulitan-kesulitan yang kami alami, dan kami seakan-akan melupakan kebaikan apa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan boleh menguatkan setiap kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan lanjut ke dalam pelayanan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita mau berdoa bersama untuk keluarga besar GKA Elyon. Yang pertama, kita mau berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini masih dalam kondisi sakit dan yang masih di dalam masa pemulihan. Kita juga berdoa untuk keluarga masing-masing kita, untuk pekerjaan kita, untuk kesehatan kita, biarlah kita boleh melakukan setiap kegiatan kita, aktivitas kita dengan baik. Mari bersama kita membuka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Kami boleh mendoakan beberapa pokok doa. Kami mau berdoa untuk keluarga besar GKA Elyon Tuhan, secara khusus untuk saudara-saudari kami yang saat ini masih dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan yang tahu setiap mereka, kondisi mereka, biarlah Tuhan yang memulihkan melalui perawatan yang dilakukan, melalui obat-obatan yang diminum, biarlah Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka, memberikan semangat mereka untuk boleh menjalani segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga GKA Elyon Tuhan yang saat ini masih di dalam masa-masa pandemi ini mengalami kesulitan di dalam bekerja, melakukan segala aktivitas juga terbatas. Kiranya Tuhan yang menolong, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, Engkau yang senantiasa memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan semuanya itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yang selanjutnya kita mau berdoa juga untuk anak-anak atau adik-adik
kita yang saat ini menjalani sekolah online. Kita doakan bagi setiap mereka, mungkin mereka juga merasa jenuh, tetapi kita berdoa biarlah mereka memiliki semangat untuk bersekolah, dan kita juga doakan untuk orang tua yang mendampingi mereka. Kemudian kita berdoa untuk pertumbuhan iman setiap kita di masa pandemi. Jenuh pasti ada, tetapi kita harus tetap semangat menjalani hari-hari kita. Mari bersama kita membuka suara, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang saat ini menjalani sekolah online. Biarlah Tuhan yang menolong, Kau yang memberkati setiap mereka di dalam kesulitan-kesulitan tersendiri yang harus mereka hadapi. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka boleh tetap semangat di dalam menjalani sekolah online ini, Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap orang tua yang mendampingi mereka, biarlah Tuhan yang menolong, Kau yang memberkati, berikan kekuatan juga untuk boleh mendampingi anak-anak mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga senantiasa berdoa untuk setiap kami, jemaat GKA Elion, yang dalam masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami untuk menguatkan setiap kami, untuk memiliki iman, pertumbuhan iman kepada Engkau. Di dalam masa-masa sulit ini, ajar kami untuk terus mendekatkan diri kepadamu, berharap dan berserah, bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. Selanjutnya kita berdoa juga untuk tim IBM dan juga para penata layan ibadah yang masih harus melakukan proses rekaman dan editing. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan, memberikan kesehatan bagi setiap mereka. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan Elion dan keluarganya. Biarlah mereka juga boleh tetap semangat melayani dan boleh diberikan kesehatan. Ada Pendeta Edi, ada Evangelis Hans, ada Evangelis Hanson, ada Pak Hengki, ada Pak Budi, Pak John. Silakan sebutkan namanya, kita berdoa untuk setiap mereka. Kemudian kita juga berdoa untuk tim Satgas Elion yang saat ini masih terus berusaha menolong jemaat yang membutuhkan obat-obatan, juga oksigen, biarlah Tuhan yang menguatkan, dan juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mari bersama kita berdoa membuka suara. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk tim IBM yang saat ini terus berusaha menolong kegiatan peribadahan kami untuk editing juga rekaman. Kiranya Tuhan yang memberkati, juga penata layan Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan kesehatan bagi setiap mereka, semangat untuk boleh melakukan setiap apa yang menjadi pelayanan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di GKA Elion, baik itu Pendeta Edi Chiang, Evangelis Hansun, Penginjil Hans, Pak Budi, Pak John, dan semua hamba Tuhan yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, biarlah Tuhan yang menolong, Kau yang memberkati mereka di dalam pelayanan mereka, senantiasa memberkati kesehatan juga keluarga mereka, dan mereka boleh tetap semangat menjalani ini semua Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk tim Satgas Elion, biarlah Tuhan yang juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini, dan senantiasa menguatkan mereka untuk boleh melakukan setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang selanjutnya kita akan berdoa bagi bangsa ini. Saya akan membaginya dalam beberapa pokok doa dan minta tolong untuk rekan-rekan membantu di dalam doa. Yang pertama kita berdoa untuk situasi COVID saat ini. Biarlah Tuhan yang segera memulihkan bangsa dan negara kita. Minta tolong Evangelis Hansun untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa untuk keadaan hari ini.
Bapa di surga, kami rindu pemulihan bisa segera terjadi, tapi kami tahu proses tidak mungkin kami hindari. Kami berdoa untuk masa PPKM boleh terus menurun, menurun, dan menurun. Sekalipun ini pil pahit yang selalu tidak bisa menolong semua pihak. Tapi kami berdoa Tuhan, PPKM dijalankan dan biar kami sendiri di Surabaya keadaannya bisa semakin baik. Kami berdoa hikmat menyertai pemerintah kami dalam mengusahakan ini, terutama di dalam bergandeng tangan dengan banyak pihak yang menyalurkan bantuan sosial untuk mereka yang terkena dampak langsung secara ekonomi. Kami memohon pertolongan Tuhan agar gelombang varian virus yang terbaru tidak lagi membuat kami semakin gopoh, tidak lagi membuat kami juga semakin memburuk. Kami belajar dari pengalaman, berikan hikmat bijaksanamu kepada kami dan kepada pemerintah kami yang mengusahakan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hana ke-mute, Hana. Maaf. Yang selanjutnya, kita akan berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus diupayakan. Minta tolong untuk Saudari Mega untuk berdoa akan hal ini. Apakah ada Saudari Mega? Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami warga Indonesia, di mana pemerintah kami telah mengupayakan untuk setiap warganya boleh divaksin. Dengan segala kekurangannya Tuhan, pemerintah terus berusaha untuk mendatangkan vaksin-vaksin itu. Kami bersyukur Tuhan, meskipun sampai saat ini banyak warga yang belum mendapatkan vaksin. Kiranya Tuhan Kau yang tetap tolong diharapkan supaya vaksin boleh terus sendiri tolong dalam proses pengerjaannya semuanya tim nakes dalam menangani masalah vaksin ini. Tapi kami juga berdoa untuk warga Indonesia yang belum paham apa pentingnya untuk divaksin, biarlah mereka tidak mengeraskan hati untuk mereka mau menerima vaksin yang dari pemerintah ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Selanjutnya, kita akan berdoa untuk pemerintahan Indonesia, Presiden beserta jajarannya. Minta tolong untuk Penginjil Hans berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu Bapa, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan di tengah kondisi pandemi ini, kami mohon hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, yang kiranya Tuhan menolong ya Bapa, sehingga pemerintah boleh memberikan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan di tengah situasi pandemi saat ini. Kami mohon juga anugerah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi Bapak Joko Widodo sebagai Presiden maupun juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden dan ke tim Satgas COVID dan seluruh jajaran pemerintahan baik juga keamanan. Tuhan berkati semua ya Bapak, sehingga pemerintah juga boleh menjalankan segala hal yang diperlukan untuk menolong masyarakat Indonesia, sehingga kami bersama-sama sebagai warga negara Indonesia, kami boleh melewati masa-masa yang tidak mudah ini bergandengan tangan bersama-sama. Bahkan kami boleh mendukung setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk juga untuk protokol kesehatan. Tolong berkati ya Bapak. Kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, bagi pemerintah kami. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir, kita berdoa untuk para petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan di dalam menangani COVID ini. Biarlah mereka terus diberikan kesehatan juga, diberikan kekuatan untuk boleh melakukan tugas mereka. Sekaligus doa penutup, minta kesediaan Pendeta Edi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mengingat saudara-saudara kami yang bertugas sebagai tenaga kesehatan di berbagai tempat di Indonesia, khususnya yang juga di kota Surabaya ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kesediaan mereka untuk boleh melayani di tengah situasi yang begitu berbahaya dan berisiko. Tuhan kiranya menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan juga berkenan melindungi dan menambahkan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan melayani dengan baik.
Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk usaha pemerintah yang memberikan vaksinasi yang ketiga bagi para tenaga kesehatan. Kiranya ini boleh juga berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga para perawat, para medis boleh melayani dengan kondisi yang lebih baik. Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka. Engkau tahu begitu berat tugas dan tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan memberi kepada mereka kekuatan dan memberikan kepada mereka ketenangan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kalau malam hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk boleh membawa segala permohonan doa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan boleh berdoa bersama, untuk boleh merenungkan firman Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Dalam semua ini Tuhan, dan juga bahkan kami boleh mendengar sharing yang telah dialami oleh saudara kami, sehingga kami boleh dikuatkan melalui sharing ini. Tuhan, biar semua ini Tuhan boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk boleh menguatkan dan memperkaya iman kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita, ya kita bersyukur malam hari ini sekali lagi kita boleh berdoa bersama, mendengarkan sharing, dan saya harap bahwa ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk terus boleh membangun relasi dan persekutuan kita sebagai sesama jemaat, sehingga sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita tetap terkoneksi, ya, terhubung satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Ya. Nah, yang kedua, saudara, saya mau sampaikan juga bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan majelis. Ya, biasanya memang 3 tahun sekali ada pemilihan majelis, dan itu akan diadakan mulai hari Senin depan. Jadi kali ini memang berbeda karena kita tidak berkumpul di gereja, jadi waktu pemilihannya itu lebih panjang, ya, mulai dari hari Senin tanggal 9 sampai hari Minggu tanggal 15 siang, ya. Jadi waktunya hampir seminggu. Nah, cara pemilihannya itu nanti ada 2 cara, ya. Cara pertama yaitu dengan secara online. Ya, jadi nanti secara online nanti saudara kita akan bagikan link di grup-grup WA, ya. Dan saudara tinggal klik linknya, lalu di situ tinggal isi, ya, nama, mungkin ditanya juga telepon, ya. Lalu saudara tinggal milih, ya, dari ada pregolan ada 7 calon, ada 7 calon, saudara akan diminta milih 4, ya. Nah, kemudian itu saudara tekan submit, ya, atau menyerahkan, maka itu kemudian sudah selesai, ya. Simple, ya, cara online ini. Nah, cuma perlu diperhatikan yang boleh mengisi itu adalah jemaat Elion Pregolan, ya. Berarti yang sudah dibaptis dewasa, atau yang sudah CD, atau yang sudah atestasi di Elion Pregolan, ya. Jadi yang belum tentu saja jangan mengisi dulu, ya, karena ini memang untuk yang syarat tertentu, ya. Nah, kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara yang mungkin merasa tidak biasa, ya, dengan menggunakan link seperti itu dan mau mengisi secara fisik, ya, ada formulir cetak, ya, yang disediakan di kantor gereja. Nah, bagi saudara yang mau mengisi secara langsung menggunakan formulir cetak, saudara bisa menghubungi para hamba Tuhan atau kantor gereja. Nah, nanti akan dikirimi surat itu, ya, formulirnya akan dikirim ke rumah saudara. Saudara langsung isi, ya, mungkin bisa 1-2 hari kemudian saudara masukkan kembali, di kantor gereja akan disediakan kotak suara, ya, kayak pemilu ada kotak suaranya. Saudara tinggal masukkan, tapi selambat-lambatnya dikembalikan hari Minggu pagi. Itu paling lambat, ya, karena Minggu siang sudah akan dihitung semua suaranya, ya, sudah Minggu siang sudah ditutup, tidak ada lagi suara baru yang masuk akan dihitung, ya. Jadi mari kita doakan bersama-sama dan mengikuti pemilihan ini dengan baik, dan memilih, ya, berdasarkan setelah kita berdoa dan minta pimpinan Tuhan, kita memilih yang terbaik, ya. Tuhan yang mengatur semua itu, dan tentu saja yang tidak terpilih pun juga semuanya tetap sama-sama melayani Tuhan, ya. Cuma ini memang cara kita memilih majelis, maka kita juga, ya, mengikuti prosedur yang ada, ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan bisa bertanya ke para hamba Tuhan, ya, nanti bisa dibantu dijelaskan, ya. Baik, mungkin cuma ini yang perlu saya sampaikan. Ya, sampai bertemu. Selamat malam. Tuhan berkati.